apakah pernikahan dini itu perlu atau memang harus ditunda dulu, ya kan? Gitu kan pertanyaannya. Ini tergantung orangnya sih ya, tergantung lingkungan, tergantung orangnya gitu loh. Karena ada di beberapa lingkungan, misalnya masyarakat budaya gitu, misalnya itu pernikahan dini itu perlu gitu. Untuk apa? Untuk menjaga kesucian diri, menjaga aturan-aturan yang nanti akhirnya dia akhirnya bisa melanggar aturan agama. Terus bagaimana hubungan-hubungan yang spesial itu akhirnya dikotori atau dicemari dengan pikiran-pikiran, dengan kenyataan-kenyataan yang sekarang berlangsung dan sebagainya. Dan bahkan ada juga yang menganggap bahwa dunia sekarang kan cobaannya terlalu besar gitu loh. Jadi emosi kalau laki-laki kan hormon libidonya kan semakin dia tidak bisa memendamnya dengan baik, atau perempuan hormon-hormon dia karena makanan-makanan, karena pikiran-pikiran, kurangnya olahraga dan sebagainya, akhirnya memicu hormon-hormon dan sebagainya. Nah, akhirnya mereka memikirkan untuk menikah dini. Kebetulan juga anak-anak sekarang sudah mulai sadar tentang bagaimana menjaga hubungan dirinya dia dengan Tuhannya gitu. Jadi mereka memilih untuk menikah secepatnya gitu. Tapi persoalannya semua tindakan itu selalu ada persoalan gitu. Artinya persoalan ini bukan sesuatu yang berat atau sesuatu yang membuat jadi masalah gitu loh. Tapi tergantung kita menaruhnya semua di dalam posisinya itu gitu loh. Nah, kalau pernikahan dini kenyataannya itu seperti itu. Kita bisa akhirnya punya hubungan spesial dengan pasangan kita bisa merefleksikan apapun dengan aman dan tenang kepada sesama jenis. Kita ada orang yang di samping yang bisa komunikasi dengan baik, kita merasa bahwa ada orang yang bisa mengkaveri kita bisa lebih mandiri dan sebagainya. Secara muda itu kita udah bisa mandiri menghadapi kenyataan dengan baik. Ada orang yang memang betul-betul bisa kita belajar berdua bersama dalam perjalanan hidup kita. Itu kenyataan yang kita dapat dalam pernikahan dini gitu. Tapi ada tantangan-tantangan juga. Tantangannya apa? Kalau dia nggak punya kesiapan mental yang kuat, maka dia akan gampang untuk terdistraksi dengan situasi di luar. Misalnya kalau ada perempuan yang cantik atau ada cowok yang menjanjikan dibandingkan suaminya gitu. Suaminya punya duit yang tidak banyak, sementara cowok itu punya duit yang banyak, punya fasilitas mobil, punya fasilitas rumah, sementara dia nggak dapat itu di situ, akhirnya bisa jadi selingkuh dan sebagainya gitu. Terus kemudian ada lagi pengetahuan yang banyak dari media sosial, dari lingkungan yang mereka lihat, dan mereka belum bisa mencerna dengan baik, dan itu menjadi kenyataan yang pahit gitu loh. Jadi kalau pernikahan dini intinya kalau tidak punya kesiapan mental yang sempurna dalam arti sempurna secara umur dia pada saat itu dia bisa memahami hidupnya dia dengan baik, memahami keadaan dirinya, dia tahu persis dia ini dalam situasi hormonnya lagi meledak, dia bagaimana menanggapi hormonnya dia, menanggapi misalnya kalau perempuan masa-masa PMS-nya dia bisa menanganinya dengan baik. Nah ini nggak apa-apa gitu loh, dia bisa lewatin dengan baik di dalam pernikahan. Tapi kalau dia kan ada alasan juga, anak-anak menikah yang cepat mudah itu ada beberapa alasan yang pertama itu, alasan kedua dia menikah dia lari dari kenyataan, dan ini banyak banget gitu loh. Dia tertekan dengan kedua orang tuanya, tertekan dengan ekonomi kedua orang tuanya, tertekan dengan kondisi-kondisi emosi kedua orang tuanya, tertekan dengan situasi dia yang dia tidak bisa juga hidup bersama-sama orang tuanya karena menurut dia orang tuanya tidak sesempurna yang dia inginkan. Akhirnya dia lari dari kenyataan itu, makanya dia memilih untuk menikah. Nah ini udah bahaya nih menurut aku. Terus kemudian ada juga, maaf banget, tiba-tiba dia teknum karena lucu, main-main, walhasil melewati rule-rule yang ada, walhasil
hamil di luar nikah gitu loh. Nah terpaksa dia harus menikah. Nah ini juga bahaya banget. Kenapa? Karena kondisi ketika mereka menikah ini bukan kondisi yang benar-benar mereka putuskan dalam keadaan sadar menikah gitu loh. Jadi semua yang kita lakukan itu sebenarnya kita sadar untuk melakukan itu gitu loh. Kalau kita tidak sadar, walhasil semua itu bisa jadi antah, jadi apa sih namanya, absurd, jadi sesuatu yang kita tidak bisa menghargainya dengan baik gitu loh. Kalau apalagi ya misalnya kalau dia tekdung gitu loh, terpaksa dia tadinya cuma mau main-main aja untuk keluarkan hasratnya, karena ada orang yang dia bisa tidur bareng, karena memang emosi apa sih, emosi ini dia ya, yang tadi aku bilang apa, maksudnya tuh kalau keinginan dia untuk seksnya lebih tinggi dan sebagainya, terus main-main ya, menurut aku main-main di situ, tiba-tiba main-main itu menjadi bayi dalam perut. Walhasil mau nggak mau kan dia menikah. Nah menikah ini dia harus banyak menyesuaikan, karena waktu menikah kita menyesuaikan cara tidur aja sama pasangan itu juga. Aku pernah mengalami situasi pada aku nikahnya udah tua, dan aku tuh aku menikah tua itu aku nyesel kenapa aku nggak menikah yang waktu muda gitu, karena aku sadar waktu nikah ini mesti cepet-cepet punya anak dan sebagainya. Padahal kalau menikah muda kan kita masih berdua dulu, jalan bareng, bisa kenal satu sama lain dan sebagainya, kan ini waktu kita kan nggak dapat itu gitu loh. Apalagi kalau menikahnya tiba-tiba udah hamil, besok anak udah lahir, gimana tuh? Berat, sangat berat. Kenapa? Karena aku bilang ini, waktu aku menikah sama suami aja, pas kita tidur malam, dia nggak suka kipas angin waktu itu, Pak. Aku sukanya dingin gitu loh. Jadi pas aku udah tidur, dia matiin kipas anginnya. Terus kok panas ya, aku bangun lagi nyalain kipas angin. Sampai pagi kita berdua tutup matiin nyalanya. Itu hal yang kecil loh, hal yang kecil aja gitu loh. Belum hal-hal yang besar. Bagaimana aku suka makan sayur, dia nggak suka makan sayur. Bagaimana aku suka apa sih namanya, dia suka olahraga sementara aku nih males banget olahraga. Terus dia suka baca buku, aku nggak suka baca buku gitu loh. Nah banyak hal-hal yang kita mesti menyesuaikan perlahan-lahan gitu. Terus kemudian itu baru kita berdua aja, belum lagi penyesuaian di keluargaku. Kebetulan dia masuk menikahnya di keluarga, dia mesti, aku nih anak yang paling bungsu gitu loh, jadi kakak-kakakku udah besar semuanya, dia mesti cium tangan di kakak-kakak semua. Terus kalau kakak-kakak ngomong dia mesti diem dan sebagainya. Nah ini mesti harus dibicarakan. Nah kalau pernikahan dini direncanakan, dibicarakan, kita belajar dari banyak hal. Udah banyak banget kan pakar-pakar membicarakan tentang pernikahan ini seperti apa, bagaimana menikah muda, bagaimana kita harus menanggapi situasinya. Terus dibicarakan lagi tentang emosi pasangan, terus bagaimana lagi emosi personalnya kita bisa tahu. Terus sekarang juga bisa dilihat, dicek ya, misalnya bintangnya dia apa, ya kan, dia punya bintang berarti dia lebih arahnya ke sini, aku bintangnya ini lebih cocoknya ke sini kan gitu. Jadi banyak banget pengetahuan-pengetahuan yang mestinya kita belajar banyak dari situ. Kalau kita udah belajar banyak dari situ, menurut aku sedikit sekali benturan yang semestinya kita bisa lewatin gitu. Jadi bukan masalah pernikahan dini kalau dia siap dan dia sadar mau menikah gitu. Yang bermasalah itu kalau tiba-tiba dia nikah dengan alasan hal-hal yang tertentu atau cuma pengalihan, ini bahaya banget gitu. Bukan hanya bahaya untuk cerai, enggak gitu. Kalau cerai ya gampang lah, abis cerai kita bisa tenang lagi dikit, cooling down sedikit sebentar, kita ketemu lagi pasangan yang baik, kita menikah lagi gitu kan gitu. Yang bermasalah itu ketika dia melekat, ya kan, dia udah mulai bucin terus tiba-tiba cerai gitu. Atau yang bermasalah lagi tiba-tiba dia udah hidup, udah bisa nerima kenyataan, tiba-tiba ada selingkuhan gitu. Terus atau lebih masalah lagi ketika mereka udah hidupnya baik-baik, tahu-tahu keluarga sama keluarga bermasalah dan sebagainya. Nah harus punya persiapan emosi, mental, dan mulai membangun hubungan untuk komunikasi terbuka satu sama lain itu sangat penting. Sebelum mau menikah periksa diri ke dokter, tahu kenyataan kita mesti buka, sakit
sakit kita apa, kelemahan kita apa, kelebihanku apa yang menjadi ketakutanku, apa yang menjadi goals aku nanti, apa yang aku inginkan nanti, dan itu dibicarakan dengan baik. Menurut aku pernikahan dini adalah hal yang paling terbaik yang dia lakukan gitu. Tapi kalau dia belum bisa lakukan itu, ya lebih bagus ditahan. Nah, bagaimana dengan orang yang belum menikah tapi umurnya udah tua gitu loh? Sebenarnya itu juga bukan sesuatu yang membuat harus sedih dan sebagainya. Itu justru ada orang-orang yang dia tidak punya kekuatan, bukan tidak punya ya, tapi dia kalau dimasukin tiba-tiba dalam pernikahan mungkin benturannya jauh lebih besar. Biasanya orang-orang yang seperti itu dia punya jiwa yang banyak pemberontak, atau dia punya kemampuan untuk mengaturnya lebih kuat gitu loh. Jadi sehingga dia selalu mencari seseorang yang mesti ngerti dia, atau seseorang yang mesti menyesuaikan dengan dia dengan baik gitu. Atau memang dengan sadar dia memutuskan untuk menikah nanti di umur yang tua. Tapi semua apapun keputusan yang kita mau lakukan itu kita harus sadar. Kalau kita nggak sadar melakukan itu, maka semua itu menjadi jurang yang besar, dan itu sewaktu-waktu tanpa sadar kita bisa masuk, dan tanpa sadar juga kita udah di dalam, di tengah-tengah ruang yang gelap, dan kita sendiri mau keluar juga kita bingung. Karena apa? Udah ada anaknya butuh orang tua, butuh bapak atau butuh ibu, anaknya juga butuh finansial, sementara kalau ibunya lepas dari bapaknya finansialnya berat dan sebagainya. Jadi yang paling penting bukan pernikahan dini atau terlambat atau dan sebagainya, tapi yang paling penting kesiapan kamu untuk menikah. Kedua, ketika kesiapan itu pasti kamu yakin dengan pasangan kamu. Ketika kamu siap itu kamu yakin dengan diri kamu. Ketika kamu siap untuk menikah itu kamu yakin bahwa ketika orang menikah itu bukan lagi hubungan dia dengan manusia, tapi hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia menjaga dirinya dengan baik, dia berkomunikasi terus dengan dirinya supaya dia bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia mendapat situasi-situasi yang berat, dia bisa tahu persis harus dia melakukan apa. Bukan harus lari dari kenyataan, tapi harus menerima kenyataan, dan kenyataan itu diolah jadi baik dan jadi sempurna, jadi pelajaran yang baik untuk anak-anaknya dan hidup dia ke depannya. Mbak Herni, aku kan orang dulu ya gitu. Orang sekarang nih kan bicaranya kan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa-bahasa yang yang gaul, yang minta maaf aku orang tua, jadi aku bicaranya hal-hal yang old gitu, hal-hal yang menurut aku mungkin buat orang aduh capek juga ya gitu. Nah sekarang gini, misalnya kalau kalian nih yang menikah terus harus wajib store muka di Instagram, harus wajib store cerita di FB gitu, harus wajib menceritakan tentang bagaimana aku pergi ke sini di status WA gitu. Apa boleh apa nggak sih? Ya terserah sih, itu hidup kamu sih. Tapi yang paling penting sih menurut aku, hidup itu ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Apalagi di dunia maya gitu loh. Namanya juga maya gitu loh. Dia selalu selingkuh karena maya di situ bukan perempuan, tapi maya ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi disitulah ruang-ruang di mana terbukanya ruang selingkuh gitu loh. Ruang di mana orang-orang memamerkan semua dan ingin validasi gitu dan sebagainya. Apapun itu nanti biasanya nanti dibicarakan sama para psikolog, oh nih dia nih masalahnya begini sampai begini. Tapi menurut aku, yang aku melihat dari perspektif yang berbeda gitu, bahwa kita nggak punya kewajiban untuk memberikan itu kepada orang ya gitu loh. Kita tanya sama diri kita, perlu nggak aku foto untuk aku share gitu. Nah keperluannya apa gitu? Apa aku ingin dipuji? Apa aku ingin dilihat? Atau aku cuma menyenangkan diri aku yang kesepian gitu, ya kan gitu loh. Jadi kalau kita udah bertanya begitu, kita punya jeda ya dengan diri kita, dengan pikiran kita bertanya gitu, penting apa enggak? Terus kita diam, tarik nafas, hembuskan. Pasti kalau kita sadar, kita tidak akan mengirimkan itu, kita urung gitu loh. Kenapa? Karena kita
kita tidak perlu validasi buat orang-orang melihat, wah pasangan ini keren ya, pasangan ini selalu pergi ke sini, mereka mesra banget, wah suaminya mesra banget. Akhirnya istrinya kasih tahu sama suaminya, kamu lihat dong sama itu dong gitu loh, itu suaminya tuh dia selalu memberikan tempat buat istrinya. Dan istrinya juga bilang, suami juga bilang, kamu ngeliatin tuh itu perempuan tuh soleha, pakai jilbabnya panjang, dia ini dan sebagainya. Menurut aku gini, kata mamaku gitu, zaman dulu kalau foto jangan terlalu banyak punya foto katanya. Terus mau tanya kenapa jangan punya foto banyak katanya, karena kalau punya foto banyak nanti cahayanya diambil sama foto. Kalau sekarang aku berpikirnya gini ya gitu, itu energi ya. Itu artinya bahwa semakin kita ingin, niat kita, orang ngeliatin baju kita keren, kita cantik, apalagi kita pakai foto yang ada itu yang filter gitu loh. Wah kelihatannya cantik terus dipuji apa gitu loh. Itu sebenarnya kan energinya tuh lagi dikurangin loh. Lagi terdistraksi sama mata orang yang jahat, mata ain, dengan ain ya kan, dengan pikiran orang yang jahat, dengan cemburuan orang, dengan ketidakberdayaan orang pengen kayak gitu tapi dia nggak bisa melakukan gitu. Nah itu kita sadar apa nggak kayak gitu? Sadar juga apa nggak kita lagi pamer? Sadar juga apa nggak kalau hal-hal yang memang pribadi kita keluarkan gitu? Untuk apa kita pakai jilbab? Apalagi ada yang pakai, maaf ya, kalau udah pakai begini terus kemudian kita share dan sebagainya. Dan perlu tahu apa nggak, aku tuh sebenarnya lebih nggak suka ngobrol-ngobrol ini di ruang-ruang publik. Ini cuma karena memang kebutuhan anak-anak, mereka minta untuk aku ngomong. Jadi sebenarnya ketika kita mengirimkan foto kita mengirimkan kesenangan kita mengirimkan kebahagiaan kita, nggak ada masalah. Baik ya, niat baik untuk memberikan itu kepada orang lain, tapi kita tidak melihat sisi-sisi yang gelap yang lainnya. Kita tidak menginginkan, kita nggak tahu tuh. Ada misalnya orang jahat sama kita, kenapa nggak? Aku sering kayak gitu. Misalnya ada orang datang ke aku gini, Kak, aku nih punya teman kayak gini gitu loh. Ntar ya aku ngeliatin fotonya di Instagram gitu, bener loh gitu. Nih orangnya nih gitu kayak gini, dia nih begini gitu, bayangin. Itu kalau dia tanya sama aku yang ya cuma ngobrol gitu. Tapi kalau dia tanya misalnya sama orang yang prakteknya dia sebagai dukun, ya kan, atau dia dalam keadaan iri hati, dia bisa ngambil foto itu sebagai bahan untuk dia memberikan kepada orang yang bisa memberikan apa yang dia inginkan gitu. Jadi kurangin deh hal-hal yang di luar itu menjadi sorotan gitu. Ambil lampu yang sorotan yang di luar itu, masukin di dalam diri kamu. Karena diri itu, kamu tahu apa enggak? Diri manusia itu kalau digambarkan, mungkin kalau digambarkan secara kecil aja. Misalnya kalau manusia itu seperti, kalau dibentangkan manusia itu seperti langit, maka langit ini tidak muat untuk mengcoveri manusia itu sendiri. Kalau manusia ini disejajarkan dengan samudra, maka sedalam samudra itu tidak mengcoveri jiwanya manusia, batinnya manusia yang sangat dalam banget. Dan kalau angka 8 itu dimiringkan menjadi infinity, maka kamu nggak tahu persis di mana letak kamu dan di mana letaknya Tuhan. Nih, kalau kita taruh nih Tuhan di sebelah sini nih kan, nih infinity. Di sini sebelahnya, gini, sininya Tuhan, sisi kanan, sisi kirinya Tuhan, kamu gitu. Kamu dengan Tuhan sejajar. Artinya bahwa manusia adalah Tuhan kecil dalam hidupmu. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, semua kembali kepada dirinya. Jadi kembali kepada niatmu. Perlu apa nggak kamu mendeklarasikan kepada orang-orang tentang kebahagiaanmu, atau kamu mendeklarasikan kebahagiaan kamu kepada di tempat yang sunyi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur, berterima kasih? Perlu apa nggak kamu menceritakan kesedihan kamu kepada dunia maya, atau kamu menceritakan
kesedihan kamu di tempat-tempat yang sunyi bersama diri kamu, dan kamu bisa mengambil ibrah dari situ dan menjadikan itu sebagai pelajaran untuk menjalani hidup kamu, melihat ke depan, karena dunia kamu itu dunia yang luar biasa yang harus kamu tantang, bukan dengan pengetahuan, bukan dengan pikiran, tapi dengan kesadaran kamu tentang hidup kamu yang apa adanya. Bagaimana sih sekarang pasangan muda melihat pasangan yang lain di Instagram, di dunia maya yang mereka begitu heboh banget, sementara mereka tidak seheboh itu gitu loh. Kita sepakat ya, dunia maya itu ya namanya maya ya, banyak bohong di situ, banyak situasi-situasi yang hanya memvalidasi tentang dia karena ketidakpercayaan dia terhadap hidupnya atau terhadap pasangannya gitu, sehingga dia harus menceritakan itu kepada maya. Dan itu banyak loh Mas Adi, aku punya klien yang banyak yang mereka itu terlihat bahwa mereka tuh mewah banget di luar sana, padahal di dalam kenyataannya mereka tidak semewah itu dalam mentalnya maupun ekonominya gitu loh. Nah, ini akhirnya pemicu banyaknya pinjol di anak-anak muda, ya kan? Walhasil stres, depresi, burnout, dan macam-macam itu semua timbulnya dari situ. Kenapa? Karena kita ingin validasi, dan validasi itu selalu keluar, bukan ke dalam diri kita. Itu yang catatan yang itu mungkin buat ini. Terus kemudian karena memang begitu, akhirnya ada pembanding antara satu pasangan dengan pasangan yang lain. Jadi bagaimana cara men-treatnya untuk tidak menjadi masalah? Menurut aku, kamu mesti percaya dulu tentang pasangan kamu. Nah, kalau kamu udah percaya dengan pasangan kamu, kan udah memilih untuk menikah, maka ketika kamu memilih menikah, kamu udah tahu persis kehidupan nyata kalian tuh seperti apa gitu loh. Karena kehidupan nyata kalian tuh yang di sini, bukan yang dilihat di luar. Di luar itu kan semua gambaran film. Film itu dulu ya, aku dibilang sama kakakku gitu loh. Kita nonton hidup ini bukan seperti film yang cuma 2 jam selesai ending gitu, ya kan? Dia kecil, remaja, dewasa, tua, mati, ya kan? Kalau di dalam cerita bahkan mesti ada turunan kakeknya, neneknya apa di dalam film, tapi cuma 2 jam selesai, habis gitu. Kalau memang demikian, ya semua aman aja gitu. Tapi kenyataan kan bukan begitu gitu loh. Jadi hiduplah di dalam kenyataan, menerima kenyataan dengan sempurna, tidak melekat dengan sesuatu apapun. Pasangan adalah teman hidup, bukan diikat, tapi teman berjalan, teman komunikasi, teman berantem, teman diskusi, teman marah-marahan. Tapi habis itu karena teman, karena sahabat, habis itu balik lagi. Orang bersahabat begitu. Terus itu pasangan itu juga kadang dia bisa jadi orang tua, dia bisa juga jadi adik, dia bisa jadi saudara. Pasangan juga bisa jadi musuh. Tapi habis itu kembali lagi. Kenapa? Dengan catatannya apa? Tidak melekat dan menerima kenyataan dengan sempurna. Apa sih yang paling krusial untuk kita siapkan diri kita untuk menikah ya gitu. Apalagi khusus pernikahan dini gitu. Kalau menurut aku dari semua narasi-narasi pengetahuan apapun yang aku tahu sih sebenarnya dimulai dari niat aja. Niat yang kencang, sadar niatnya betul-betul pengen mau menikah. Niat itu sadar itu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita hadapin, kita di dalam liputan niat itu sendiri gitu. Jadi bagaimana kita di dalam liputan itu sendiri, kita mau menerima kenyataan saat ini, kita berjanji untuk tidak melekat satu sama lain, kita berjanji untuk selalu melepaskan apa yang datang dan kita harus lepaskan. Kita berjanji bahwa kita sadar terus bahwa semua yang berjalan itu dia akan berakhir di tempatnya, dia akan berlalu, dan kita selalu dalam kenyataan saat ini dengan diri kita sendiri. Itu yang paling krusial sih menurut aku. Makanya penting banget di semua ya, bukan hanya pernikahan dini, tapi ketika seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menikah, sebenarnya dia memutuskan untuk mulai tidak main-main.
dia tidak masuk di dalam dunia hayal, dia tidak masuk di dalam dunia halusinasi, dia tidak masuk di dalam dunia anta beranta, dunia yang selalu mengejar fata morgana. Dia berhenti dari dunia yang dia selalu dari satu narasi masuk ke narasi yang berikutnya, seperti kita berputar di labirin gitu loh. Kita merasa bahwa wah ini aku udah ngerti kok, aku udah tahu, aku udah paham, tapi ketika masuk di kenyataan semuanya ambiar gitu loh. Jadi sadar kenyataan itu sangat penting banget. Dengan kita sadar kita berdiri, kita sadar kita bernapas, kita sadar kita dalam situasi apapun itu adalah hidup kita, maka insya Allah bismillah tawakkaltu Allah, putuskan untuk menikah. Jadi kamu udah sadar, kamu memilih seseorang yang kamu jatuh cinta sama dia, memilih seseorang untuk menjadi bapak dari anak-anakmu atau menjadi teman hidup kamu, memilih dia sebagai, misalnya kamu laki-laki memilih dia sebagai istri kamu yang kalau dia tidur dia suka ngorok, kalau dia punya ada hal-hal yang di luar dirinya yang dia udah pakai make up begitu tebal, tapi pas di rumah kenyataannya dia tidak sesempurna yang aku lihat di di media sosial dan sebagainya gitu loh. Jadi kita sadar dengan begitu tuh kita bisa mau menerima semuanya dengan baik. Tapi kalau kita tidak sadar, kita tidak niat pernikahan adalah ibadah, maka semua itu akan jadi entah dan bisa menjadi ambiar dalam perjalanan nanti. Jadi sadar niat, sadar semua apa yang kita lakukan, insya Allah kita selalu di dalam liputan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita selalu bersama Rasul dan keluarga Rasulullah. Banyak baca selawat, banyak baca istighfar, karena perjalanan baru dimulai. Dan mungkin setelah ini kita bisa banyak berbincang di sini. Saya berbincang, ngobrol, ngarol ngidul, dan perlu dicatat, tidak perlu untuk dicatat, tidak perlu untuk diingat, tidak perlu untuk digadang-gadang dan sebagainya. Ini cukup bicara dari hati ke hati. Nanti dengan sendirinya semua akan tersambung jika itu memang bagian kamu yang kamu butuhkan. Tapi kalau enggak, nanti dia akan gugur sendiri. Bahasa-bahasa aku, kata-kata aku akan gugur sendiri, karena ini cuma bagian daripada narasi-narasi. Mungkin itu ada pengalaman aku, ada pengalaman orang-orang lain, tapi kamu sendiri punya pengalaman itu sendiri, dan fokus terhadap pengalaman kamu, fokus dengan niat kamu, fokus dengan diri kamu. Disitulah kamu akan mendapatkan pencerahan yang terbaik.